Kita membaca Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. 13 sudah selesai. Mulai hari ini kita membahas pasal 14. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada semua. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Pasal 13 adalah persiapan daripada pasal 14 sampai 16. Pasal 13 dimulai dengan cinta Tuhan, ada cinta yang seluruhnya sampai akhir zaman untuk orang yang dicintai oleh Dia. Cinta yang tidak pernah berubah, cinta yang setia, cinta yang suci dan murni, cinta yang tuntas. Yesus mengetahui Dia tidak lama lagi harus meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa. Maka Dia mengasihi dunia, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dimiliki oleh Dia, mengasihi mereka sampai kesudahan. Ini ada ayat pertama. Ayat pertama pasal 13, cinta Tuhan yang begitu sempurna kepada manusia. Pasal 13 ayat terakhir, cinta manusia yang begitu rapuh dan begitu goncang. Petrus, engkau mau ikut aku? Ya, saya ikut kamu. Masuk penjara pun aku ikut. Sampai mati pun aku ikut kamu. Saya orang yang mencintai Tuhan. Ya, engkau mencintai saya. Dengan sesungguhnya aku berkata, sebelum ayam kokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. That is human being. Do not compare yourself and your love with the love of God. The steadfast love of God, which is unchanging, cannot be compared with our love. Kita ngomong toh, kita cinta Tuhan, cinta Tuhan. Berapa kali kita menipu Tuhan dengan mulut kita. Pada waktu kesulitan datang, kita lari. So many Christians play safe. So many pastors play safe. Dengan mata saya tuh melihat pendeta-pendeta yang munafik. Mereka selalu di dalam kesulitan apapun lari dulu, biar orang lain yang kena. Dirinya play safe. Pada waktu Hong Kong mau diambil kembali oleh Tiongkok komunis, pendeta yang paling dulu lari. Anggota Kristen biasa tidak cukup uang untuk imigrasi kepada Amerika, tapi pendeta-pendeta cari celah, cari jalan. Lebih dari 60% sudah hilang. Itu pendeta pendusta. Itu gembala, orang upahan. Itu orang gajian. Sekarang saya minta Tuhan kirim orang memasukkan gerakan yang tahu misi, yang tahu korban, tahu menyangkal diri, tahu pikul salib. Kalau tidak, go. Tidak perlu banyak pendeta, tidak perlu banyak murid, tidak perlu banyak anggota. What for we coming? Kenapa datang ke sini? Ada apa engkau datang ke sini? Engkau perlu Yesus, Yesus perlu kamu. Saudara-saudara, begitu banyak orang kira dia kalau datang ke gereja bawa uang membantu. I come to help you. Lalu saya tanya, do Jesus need your help? Do you think you can be contributor to Jesus Christ? You are dreaming. You are saying something crazy. Come to learn. Come to serve. Come to humbly kneel down before God. Otherwise, no. Semua orang harus tahu kita datang kepada Tuhan karena kita mau belajar. Kita mau melayani. Kita mau menyangkal diri. Kita mau disiplin. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia. Konsep Kristen sudah terbalik. Come listen gospel to me. Datang dengar khotbah. Tuhan Yesus tidak pernah datang. Tuhan Yesus pergi khotbah. Pergi kabarkan Injil. Saudara-saudara, orang yang enak-enak, orang yang ada di New York, ada di mana, waktu saya panggil mau dah. Taat karena apa? Kalau apa yang Pak Tong usulkan, Pak Tong rencanakan untuk saya akan doa yang tidak lawan kehendak Tuhan.
saya patuhi, saya jalankan. Karena itulah tugas seorang Kristen mentaati Tuhan. Do you want to go? To go from your very comfortable place, your beautiful village, your beautiful villa, your beautiful house. Mau pergi? Kalau engkau tidak bersedia pergi. Saya punya rumah cukup besar. Punya itu kamar cukup enak. Saya bisa nonton TV, nonton DVD yang terbaik dengan sound system yang paling indah, suara yang paling hi-fi. Tapi saya waktu pergi, semua tinggalkan ke desa yang paling kecil, ke tempat yang paling jauh. Pergi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi contoh teladan kita dari kita lahir sampai mati. Dan Yesus Kristus sesudah mengasihi kita, Dia menuntut kita juga mengasihi Dia. Yesus mengasihi Petrus, turun dari surga ke dunia. Petrus mengasihi Tuhan. Play safe. Kalau sudah bahaya, lupa. Aku mau mati bagimu. Rupamu. Kamu mau bagiku? Ayam kokok. Engkau menyangkal aku 3 kali. Engkau sungguh mencintai aku. Di dalam pasal ke-13 saya melihat kontrasnya. The love of God, the step love of God. The love of man, temporal, changing, mutual. Adalah satu cinta yang bisa berubah, bisa change. Yang tidak stabil. Pada waktu pendeta-pendeta di Amerika semua sudah pergi. Lalu dihitung. Yang sisa berapa? Di antara lebih 1,000 gereja di Hong Kong. Pendeta-pendeta yang masih berada di Hong Kong. Yang tidak pergi ke Amerika. Itu semua di bawah umur 29. Senior hilang semua. Saya sampai hari ini masih dibenci banyak pendeta di Hong Kong. Karena waktu itu saya mengatakan, where do you go? What about your flock? Di mana anggota-anggota yang kau tinggalkan? Mereka miskin, mereka tidak bisa pergi. Pendeta pergi dulu. Setelah pergi berapa tahun sudah dapat itu residensi, sudah dapat green card. Lihat Hong Kong ternyata tidak apa-apa kok. Balik. Semua yang pergi dan balik dihina sama anggota. Salah satu pendeta di Jakarta, waktu dikatakan kesulitan, pendeta itu lari ke Amerika. Lalu dia pulang lagi. Orang sudah tidak suka dengan khotbahnya. Sekarang kuasanya, dia punya reputasi turun sekali. Karena saat di dalam kesulitan besar, engkau boleh menjadi mahasiswa miskin sekali jiwamu seperti malaikat, seperti jenderal. Saya tidak menilai orang daripada berapa kaya ya, berapa besar rumahnya, berapa banyak uang dibangun. Saya selalu menilai berapa potensinya, berapa integrasinya, berapa sungguh, berapa berkorban, berapa cinta Tuhan. Itu penilaian saya. Jangan ganggu saya. Saya sudah 72, saya tak mungkin diganggu oleh seduction of the money. Saya tidak dirayu oleh uang, tidak dirubah oleh politik. Siapapun jenderal di depan saya lihat Kristus lebih besar dari kamu. Taat keberfirman. Itu pikiran saya. Saudara-saudara, Yesus menjadi teladan kita. Di hadapan Pilatus, Herodes tidak berkompromi satu kalimat. Pilatus berkata, tahu tidak saya mempunyai hak melepaskan engkau? Atau saya mempunyai hak untuk menghukum engkau mati? Yesus mengatakan, sesungguhnya, jikalau bukan daripada atas, tidak ada hak engkau boleh memperlakukan apa kepada saya. Inilah jiwa kekristenan. Pada setelah selesai pasal ke-13, Yesus masuk ke pasal 14. Apakah signifikansi pasal 14? Pasal 14, 15, 16 adalah 3 pasal yang dibandingkan dengan pasal 5, 6, 7 dari Matius. Matius 5, 6, 7 dan Yohanes 14, 5, 16 itu adalah sesuatu bandingan dari permulaan pelayanan dan akhir pelayanan. The beginning of the ministry of Jesus Christ started from 5, 6, 7. The 3 chapters called the teachings in the mount. Itu namanya khotbah di bukit. Itu adalah kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak Allah di dalam kerajaan surga. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah dihuni oleh siapa? Apa itu namanya kerajaan Allah? Mengapa harus bertobat?
Orang yang bertobat yang masuk di dalam. Itu orang standarnya pasal 5, 6, 7. Saudara-saudara, tidak pernah dalam sejarah ada ajaran selengkap sesempurna seperti itu. The beginning of the ministry. The beginning of Jesus' teaching started from 5, 6, 7, the 3 chapters in Matthew Gospel. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang miskin hati. Berbahagialah orang ratap nangis. Berbahagialah orang yang hatinya bersih. Berbahagialah orang yang dianiaya. Started from all the different and the concept which is contradictory to the common rule. Ini semua berbeda dengan konsep berbahagialah orang yang kaya, berbahagialah orang yang pangkat, berbahagialah orang pintar. Yesus bilang tidak. Orang miskin, orang hatinya hancur, orang bertobat, orang yang sungguh-sungguh menginginkan dengan sikap lapar dan sikap haus kepada kebenaran. Berbahagialah orang mau dianiaya, karena mereka akan menerima pahala di surga. Seperti nabi-nabi sebelum mereka. Ini semua berlainan. Yesus memberikan 3 pasal itu. The beginning of the teaching. And the end of teaching di sini. 14, 15, 16. Kita harus berstudi banding dari kedua kelompok khotbah yang memulai dan mengakhiri pelayanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Mahatma Gandhi, seorang pahlawan yang paling diagungkan di seluruh sejarah India. Meskipun dia akhirnya dijatuhkan oleh orang Kristen yang mendiskriminasi dia karena color. Waktu dia berada di Afrika Selatan, apartheid, dia beli satu tiket first class dengan harga yang tinggi, masuk kereta api, lalu ngantuk di situ. Tiket, dia keluarkan. First class? You Calvin? You from India? First class is only for white people. Go out! Sudah beli tiket diusir. Mahatma Gandhi waktu itu sudah ikut katekisasi mau dibaptiskan. Nah, dia melihat orang Kristen begitu diskriminatif. Dia mengatakan, I will never be baptized. I will never be a Christian in the rest of my life. Maka orang Kristen kehilangan seorang tokoh terbesar di dalam sejarah manusia. Dan India tak pernah menjadi Kristen. Karena apa? Mahatma Gandhi dihina oleh orang Kristen. Dan orang Kristen itu diikat oleh pikiran apartheid. Orang putih penting, orang hitam tidak penting. Saudara-saudara, sesudah itu dia tidak mau jadi Kristen. Tapi orang tanya dia, jadi you rasa Kristen dapat? Dia bilang, no. Kristen banyak yang tidak baik. Tapi Kristus baik. Christ is the best. Christ is above Hinduism. Christ is above Buddhism. Christ is above Confucianism. Christ is the best. Tetapi Christian are worse. Kristus itu baik. Kristen jelek. Lalu dia mulai mengembalikan kepada Yesus Kristus. Even though I do not want to be a Christian, but I want to follow Jesus Christ. Maka Mahatma Gandhi mengambil keputusan saben hari pagi sebelum mulai kerja, saben hari sampai mati harus baca Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 sudah selesai, berdoa lalu memikirkan tentang Yesus Kristus, baru kerja di kantor. Ini satu mujizat dalam sejarah. Maka Mahatma Gandhi diingat oleh orang-orang demokratis di seluruh sejarah menjadi salah satu yang paling tinggi. Dan dia adore Jesus Christ. He remember the words of Jesus Christ. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, Matius. Saben hari baca 3 pasal. Baru mereka. Tak pernah bosan, tak pernah sombong, tak pernah menghitung saya sudah baca berapa ratus kali. Pokoknya berapa puluh ribu kali. Di dalam sisa hidup dia setelah pulang dari Afrika Selatan. Saben hari baca 3 pasal. Baru mulai kerja. Saudara-saudara sekalian, mari kita membandingkan semua. Dan pasal 14, 15, 16 itu menjadi pasal 3 yang lainnya. 3 pasal mulai pelayanan. 3 pasal mengakhiri pelayanan. Yang mengakhiri
adalah sesuatu pengharapan untuk hari depan orang Kristen. Kalau pasal 5, 6, 7 adalah standar orang di dalam kerajaan Allah harus bermutu, bermotivasi, beretika, berbehavior yang bagaimana. Maka ke 14, 15, 16 akhir dari pelayanan, pengharapan untuk orang Kristen di dalam kerajaan Allah akan menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, pasal 14, 15, 16 justru disinilah bukan saja melengkapi perjanjian baru, akan mengirim roh kekal kepada manusia. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, who is a Christian? A Christian is a Superman. Orang Kristen ada Superman. Bukan Superman yang pakai anduk lari-lari terbang itu. Bukan. Bukan Kristen pakai baju ada satu es terus lari-lari terbang dakaruan. Bukan. Superman di sini ada. You have the supernatural power of God. Because Holy Spirit is with you. That is the meaning of what I say Superman. Orang Kristen adalah super. Karena supernatural spirit, supernatural God is not with you. You bukan hanya seorang yang bertengkorak, bertulang, berdaging, bertandem. Engkau bukan hanya seseorang berkulit, berwajah cantik. Lalu engkau mempunyai tubuh yang sehat, engkau menjadi manusia. Tidak. You are man created by God after His image and likeness. Ditambah dengan the Holy Spirit is with you. You are Superman. Saudara-saudara, saya melihat ada dua macam manusia. Semacam apapun ada, tidak ada penyertaan Tuhan. Semacam apapun tidak ada, tapi Tuhan menyertai dia. Yang baik yang mana? Yang pertama atau kedua? Jawab. Yang kedua. With the presence of God. The presence of God within you. The indwelling of Holy Spirit. The spiritual and the supernatural power is on you. Become a Superman. I am a Superman. Saya tahu. Saya diberkati Tuhan. Saya tahu. Saya diurapi oleh Tuhan. Saya tahu. Saya didamping oleh Tuhan. A man plus Holy Spirit is a man who is so great, so super, so supernatural. Can do so many things. Siapa yang bisa kerja secara manusiawi lebih banyak dari saya? Saya kira jarang. Bukan saya mau sombong. Tuhan telah membuat seorang yang umur 3 kematian papa. Umur 72 sudah kumpulkan 7.000 pita bahasa Indonesia. Belum bahasa Tiongkok. Saudara, selama 55 tahun, apa yang saya kerjakan? More than anybody in the world. Khotbah yang pernah saya khotbahkan, berapa kali lebih banyak dari diri Graham. Orang mendengarkan khotbah saya 50 kali lebih banyak daripada Johnson. Lebih daripada puluhan kali daripada Andrew G. Saya sekarang sudah menjadi seorang tua. Dan saya melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Hampir saya tidak percaya. How can I did it? How can it is possible? But it is a fact. It is the fact that I have done. It is the fact that is the blessing of God. Because of Superman. Saudara-saudara, engkau jangan menghancurkan hidupmu dengan mau main seks dan berbuat segala macam dosa. Menyerahkan diri sungguh-sungguh. God made me a spiritual man. Is so super than others. Make me a man with your presence, your guidance, your wisdom, your indwelling of the Holy Spirit, and strengthen me. Paulus berkata di dalam Filipi, I can do everything in the one who strengthens me. Aku mampu bekerja segala sesuatu karena aku bersandar kepada Dia yang menambah kekuatan kepadaku. Mungkin tak? Mungkin. Mungkin tak seseorang dipakai Tuhan dengan karena penyertaan Roh Kudus sampai dia mengerjakan hal dan melampaui kemampuan dia. Mungkin. Saya membuktikan. Bagaimana seorang umur 72 masih bisa berkhotbah 500 kali dengan suara cukup keras. Bagaimana seorang umur 70 lebih masih bisa naik kapal terbang 320 kali satu tahun. Bagaimana setelah pulang daripada luar negeri harus pimpin rapat dari pagi sampai malam. Harus pimpin kur, pimpin orkestra. Bukan saya mau cari uang. Saya tidak dapat uang apa-apa. Saya memimpin orkestra tidak pernah dibayar.
sudah memimpin simfoni orkestra konserto dan simfoni konser-konser yang besar. Dari permulaan ASJ sampai hari ini tidak dapat satu. What for? I'm doing something for the glory of God. I'm not joking. I'm not giving you speech to boast myself. I do it. Saya kerjakan. Saya kerjakan begitu banyak hal yang seolah tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tahun 1969, saya mempelajari akan evangelism di Switzerland. Seorang profesor saya mengatakan, in one of the translation, in one version of the Bible translation, it is said like this, I am Almighty, through the one which I depend on you, and He strengthened me. I am Almighty. Saya kaget. Saya adalah orang Maha Kuasa. Karena Paulus mengatakan segala sesuatu saya bisa lakukan. Segala sesuatu bisa lakukan. Seperti Tuhan Allah yang mempunyai Maha Kuasa. I am Almighty in the one, not in me. In the one who strengthened me. God. In God who is Almighty. God who is the omnipotent. I become just like my God. I can do so many things. Saudara-saudara, pada waktu George Mueller tua, dia sudah pernah memelihara anak yatim piatu sepanjang 60 tahun yang berada di rumah yatim piatu dia. Dia kasih makan saben hari terus. Orang beribadah siang malam baca kitab suci. Dan orang itu pernah satu kali 1,000 lebih anak jam 12 semua masuk ke dalam ruang makan. Tapi roti sudah tidak ada. Orang tanya dia, still give them the ring, still collecting them to the meeting place to eat. Yes, to eat just like before. But we have no bread. Tidak ada roti untuk mereka. God will prepare for it. Now, ring the bell. Anak-anak senang, makan. Semua masuk ke ruang makan. Tidak ada roti. Mejanya kosong. Tapi orang beriman mengatakan, God will provide for them at the time exactly when they need. Pada waktu semua sudah duduk di sana, berdoa, Tuhan kami berterima kasih untuk makanan tapi kosong. Tuhan terima kasih Engkau memberikan kecukupan, tapi tidak ada. Setelah mereka berdoa baru selesai, amin. Ada orang ketutup. Berapa terak roti datang persis pada saat mereka duduk di bangku. Semua makan kenyang. God, we thank you. George Mueller, seorang mujizat. Seorang tua yang bisa kerjakan sesuatu yang begitu indah. Yang tak pernah dibayangkan oleh orang-orang biasa. Kok bisa? Kok bisa? Waktu dia tua orang tanya, how can you do all these things so great in your life? Dia sudah tua, matanya ciut. Seluruh mukanya kisut. Dia mengatakan, I have read through this book of Testament New Testament more than 100 times. I believe my God speaks out every word faithfully. I believe He never lied to me. He always provides opportunity. Kalau pemuda-pemudi jangan cuma tahu doktrin reform saja. Tahu juga latihan iman orang raksasa. Amin. I have gone through this word of God. Old and New Testament, thoroughly read it more than 100 times. And I know my God is faithful. God speak everything faithfully. He never lie on me. Tuhanku setia. Tuhanku tidak pernah menipu saya satu kalimat. Saya sudah membaca firman-Nya lebih 100 kali. Dari depan sampai akhir. Di manakah orang Kristen sekarang pemuda yang baca kitab suci tuntas? Saya tahu banyak hal yang saya lakukan sulit sekali. But I know my God is faithful. He can provide. Saudara-saudara, gerakan ini harus digarap satu persatu. Apa yang pimpin Tuhan, apa yang diberikan tanda oleh Tuhan, langsung tangkap, langsung kerjakan. Dan keadaan dinamis seperti ini, tidak ada pendeta lain.
Tetapi saya sudah dilatih Tuhan. Melihat jelas, peka, sensitif. Where is the guidance of God? Who is the man? What is the time? And if I do not do it, who should do it? I do it. Dengan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, selesai fase 13, lalu Yesus mulai fase 14. Fase 14 dimulai dengan satu kalimat yang saya kaget sangat. Dia mengatakan, believe in God and believe in me also. Wah, saya tidak ngerti beraninya Yesus Kristus. Karena kalimat ini melanggar monoteisme. Hey people, you Israeli people, you believe in God? Sure, we believe in God. Why? Because God is the only God. God is the monotheistic God. Allah itu Allah yang esa, Allah satu-satunya. Since when? Since the time of Abraham. Sejak Abraham. Maka di dunia ada satu orang tidak mau percaya Allah yang lain. Hanya percaya Allah itu esa, yaitu Abraham. Satu-satunya orang. Kenapa Abraham dipilih? Karena Abraham hanya satu-satu orang di seluruh bangsa, seluruh dunia. Cuma satu yang percaya Allah itu esa. This is the man. Tuhan mengatakan, come up from Mesopotamia, from Ur. Waktu itu Ur adalah kota terbesar di seluruh dunia. Penduduk di dalamnya hampir 1 juta. Bayangkan 4.000 tahun yang lalu ada kota yang 1 juta manusia. Ur 4.000 tahun yang lalu sudah 1 juta manusia. Kota yang begitu penting besar. Kalau go to the place I want to show you, but I don't tell you where is the place. Saudara, semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau engkau betul-betul taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tidak memberikan segala sesuatu petunjuk kepada kita. Saya tahu Tuhan juga tidak akan melantarkan kita. Dan saya berkata kepada saudara, Tuhan akan memimpin satu langkah demi satu langkah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dosen, uang, murid yang terbaik. Satu persatu diatur oleh Tuhan. Kembali kepada fase ini. Yesus berkata, you believe in God and believe in me also. Wah, ini bahaya. Saya tidak pernah menemukan seorang berani mengatakan kalimat seperti ini. Karena dengan kalimat seperti ini dia akan dirajam batu sampai mati. Do you know Israel is the only nation to believe in monotheistic faith? Tahu tidak orang Israel adalah satu-satunya bangsa yang percaya Allah Esa? Setelah percaya Allah, percaya saya juga? Gila. Kalau saya mengatakan, saudara-saudara, percaya Yesus? Engkau bilang percaya. Saya bilang, tidak cukup. Percaya Yesus tambah dengan percaya Stephen Tong. Engkau rasa bagaimana? Kendengar. Saya percaya Yesus ditambah percaya Stephen Tong. Langsung ambil batu. Itu Yesus mati. Karena engkau mengajak, mendualismekan iman, mensplit iman, mencabangkan iman. Percaya kepada Allah dan percaya kepada aku juga. Ini kurang aja. Ini melawan Taurat. Taurat mengatakan, Israel, dengarlah olehmu. Your God is the only God. Jesus said, no. Believe in God and also believe in me. Who are you? That's heran kalau orang Farisi akan mematikan Yesus. Karena dia selalu mempersamakan diri Tuhan Allah. Tetapi why not? Memang Kristus adalah Allah. Karena dia jelma menjadi manusia. Lalu kita kira Allah itu di sana. Yang ini manusia. Tidak sadar ini ada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang dikirim turun. Yang firman menjadi daging. Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Dan percaya kepada aku juga. Who are you that you dare to say you can compare yourself with God, the only God in the universe? You compare yourself that let us believe in God and also believe in you. Are you crazy? You're not wrong. Are you saying like that? Orang tidak ngerti apa yang dikatakan Yesus. Saya mau tanya. Orang Israel dulu menyembah banyak berhala. Ya? Jawab. Ya? Zamannya itu semua hakim-hakim. Menyembah dewa ini, itu, Dagon, Baal, Istoret. Semua dewa-dewa orang kanan disembah sujud. Saya tanya lagi.
Mulai kapan Israel tidak lagi menyembah semua berhala? Siapa jawab? Kapankah setelah terjadi sesuatu Israel tidak lagi ada orang menyembah berhala? Setelah pulang dari pembuangan di Babylon, when Israel returned from the captivity in Babylon, they awake. Mereka sadar, mereka conscious, there's no other God. There's only one God, Jehovah. Setelah pulang dari Babylon, ditawan 70 tahun. Bait Allah dibakar, dihanguskan, dirobohkan. Baru engkau bertobat. Jangan kira kalau gedung gereja besar itu sudah bangun, sudah rohaninya baik. Mungkin mesti dihancurkan baru engkau bertobat. Bait Allah yang dibangun oleh Solomon begitu mewah. Tingginya sampai 25 kilometer. Dari tempat jauh sudah melihat atapnya itu emas. The gilded, the golden top of the temple of God seen from 20 miles away. Orang dari Arab, dari tempat lain, dari Syria, dari Damaskus. Waktu dekat kepada Yerusalem. 25 mil sebelum tiba. Sudah melihat kilapnya atap yang pakai emas. Bersilau di bawah matahari sampai mereka setuju. Begitu mulia. Itu mesti diroboh. Sudah dihancurkan. Semua dirampas. Semua alat-alat di dalam diambil. Ditawan. Pemuda-pemudi di usia. Dibawa ke Babylon. Israel sudah hancur-hancuran. Mereka baru sadar. Kalau begini hukuman Tuhan tidak. Kami harus bertobat. Kami harus mengaku kami yang salah. Dan mereka tidak lagi percaya kabar berhala. 70 tahun kemudian pulang. Coba tanya. Kalau kau 30, berapa umurmu? 30. Ya. Kalau 70 tahun ditawan, balik lagi umur berapa? Cepet. Tawan umur 30 seperti ini. Pulang lagi sudah 100. Bayangkan, jangan ketawa. Itu 2 generasi, 3 generasi habis. Baru kembali. Lalu yang muda. Sudah tidak tahu. Apa sih itu Yerusalem? Oh, ada bait Allah yang besar. Omong kosong. Di mana bait Allah? Puing-puing. Tidak bisa itu. Dan itu the history. Past. Gone already. Setelah pulang, mereka mengatakan, no more idol worship. No more believe in other God. There's only one God. God of Abraham, Isaac, and Jacob is the only God. The only true God. The only true living God. The only true living speaking God. He had spoken to us. He had revealed His truth to us. And we now know He. And He alone is the only God. Baru setelah 70 tahun ditawan kembali. Sekarang sudah belajar. Menjadi orang yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Baru kembalikan iman. Yesus mengatakan, believe in God and believe in me also. Gila. Dengan kalimat ini Yesus mungkin langsung dia rajam batu sampai mati. Karena inilah permulaan dari 3 pasal. Hari ini saya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu, pengwahyuan, mengandung begitu banyak hal yang ajaib, yang dalam, yang sulit kami mengerti. Dan kami tidak mau belajar dengan sembarangan. Kami mau menjadi anak muda yang sungguh-sungguh menelusuri, memperdalam, mempunyai pengertian secara akurat, secara sungguh-sungguh bertanggung jawab tentang segala kalimat yang Tuhan beritakan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Pimpinlah kami. Pimpinlah pikiran. Pimpinlah daya pengertian kami. Pimpinlah daya penerimaan kami. Sehingga kami boleh berusaha menerima, mengerti firman Tuhan yang ada. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur. Amin.